warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Norato di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai membaca buku sebelum tidur. Nah gini guys, malam hari itu memang merupakan waktu yang paling pas untuk kita tidur. Nah kebanyakan orang saat ini tuh memang biasanya suka bermain game sampai malam, juga bisa menghilangkan rasa stres ketika tidur. Tapi lambat laun tuh kalau dibiarkan terlalu lama tanpa berpikir panjang itu juga bersih tidak baik, bisa bikin begadang. Begitu juga menggunakan main HP gadget sebelum tidur juga juga memicu waktu bergadang. Makanya dari itu kita bisa menerapkan kebiasaan membaca sebelum tidur. Jadi gini guys, buku itu merupakan jendela dunia, bisa menambah ilmu, bisa menghilangkan rasa stres, terus juga menghilangkan tekanan, dan juga bisa menghabiskan waktu untuk sebagai alat bantu ketika gadgetnya membutuhkan istirahat seperti saat dicas. Nah, kelebihan yang membaca buku sebelum tidur itu adalah pertama, kita tidur tuh menjadi lebih nyaman kalau kita membaca buku sambil duduk di atas tempat tidur. Boleh sih, tapi yang tidak boleh itu dan tidak menjadi kebiasaan adalah membaca buku sambil tiduran. Karena kenapa? Karena kan kalau kita biasa membaca tempat gelap itu kan biasanya tuh suka nggak kelihatan tulisannya tuh lama-lama. Maka dari itu kita biasakan membaca sebelum tidur, itu juga membantu dengan posisi yang benar. Dan bila perlu tempat tidurnya perlu dikasih sandaran yang agak tinggi, tapi asal jangan terlalu pendek atau terlalu panjang, terlalu tinggi karena bisa menyamai. Pokoknya dengan normal, dengan standar kepala di sini. Kenapa? Karena kan kalau punggungnya tertekan oleh sandaran yang terlalu pendek itu juga bisa sakit dan bisa cepat bengkok tulang punggung kita, apalagi mengidap skoliosis. Yang kedua adalah menghemat waktu. Jadi mencegah waktu begadang itu tuh memang berguna juga untuk ketika membaca buku sebelum tidur, supaya pada saat kita mau tidur kita nggak perlu nyaman lagi. Jadi kita membaca buku sebelum tidur itu bisa memperlambat waktu begadang kita. Bisa sih mempercepat, tergantung halamannya. Kalau kita misalnya terlalu bacanya nggak sampai selesai, bisa gunakan pembatas buku yang ada aja, boleh dari pita, boleh dari buku hadiah dari novel, ataupun dari bisa dilipat. Tapi sebenarnya resiko melipat buku itu tuh juga meninggalkan bekas lipatannya ya loh kalau terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, kelebihan membaca buku sebelum tidur adalah bisa menghilangkan rasa stres. Biasanya kan kadang kalau berdoa itu kan sudah pasti terbilang rasa stres, tapi misalnya stres yang terus mengganggu, dengan membaca buku kita membuat mata kita tuh menjadi lebih nyaman untuk bisa tidur. Apalagi kalau kita tidur menggunakan kacamata tidur, mata kita tuh akan menjadi lebih nyaman karena kita terlalu lama membaca. Bukan terlalu lama sih, membaca dalam agak sedikit singkat. Kelebihan yang keempat adalah membantu gadget beristirahat. Jadi biasanya kalau kita kebiasaan menggunakan gadget kecil seperti iPad, ponsel, atau PSP atau PS Vita dan dicas waktu malam, itu juga nggak baik karena bisa mengakibatkan baterai kita itu umurnya jadi lebih pendek. Jadi maka dari itu kita harus menghemat waktu lagi dengan menghabiskan waktu gadget untuk beristirahat. Supaya kenapa? Karena kan semua gadget itu tuh kan ada baterainya. Jadi seperti layar kita, baterai itu juga merupakan jantung gadget yang harus istirahat. Karena kalau dipakai terus menerus tuh cepat habis. Jadi makanya harus ganti kegiatan itu dengan membaca buku sebelum tidur. Kemudian yang terakhir, kelebihan membaca buku sebelum tidur adalah kita jadi tahu untuk menghilangkan rasa kebosanan, sehabis kita latihan TOEFL atau bekerja, membaca buku sebelum tidur itu tuh juga membantu kita tuh mengetahui project apa yang selanjutnya yang akan dibuat dalam untuk kerja, ataupun latihan TOEFL manakah yang harus kita rencanakan buat hari kedepannya ya. Oke, jadi ada pesan dari aku, membaca buku sebelum tidur itu juga selain menghilangkan, itu juga sebenarnya buku itu kan satu-satu menghilangkan stres. Jadi kalau misalnya ada perjalanan jauh atau perjalanan itu kan kita bisa tertidur. Jadi sebagai pengganti kalau kita mau tidur misalnya di mobil ataupun di hotel ya untuk istirahat, kalian bisa membawa buku-buku, asalkan nanti saya akan buatkan video bagaimana cara menata barang sebelum pergian keluar kota, keluar negeri, supaya kalian kalau nggak ceroboh dengan barang-barang milik kita, karena itu kan barang berharga juga, jadi harus tanggung jawab ya. Membaca buku di tempat lain seperti kalau misalnya mau tidur di mobil atau di pesawat juga membantu menghilangkan rasa jenuh. Karena kita kalau biasanya kan kalau keluar negeri kan
perjalanan itu biasanya ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung waktu jarak antara Indonesia dan negara lain. Kalau kita membaca buku itu bisa menghilangkan rasa stres, jadi bisa istirahat beberapa jam supaya nanti pada saat di bandara kita perlu masa lebih tenang dan akan terbiasa di kehidupan yang baru, apalagi lingkungan baru luar negeri itu loh, itu istilahnya. Oke, itu sih video kali ini, semoga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel bawah ini, tambahkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.